Saya nggak pernah cerita ini ke siapa-siapa sebelumnya. Bukan karena takut dianggap gila, tapi karena saya tahu kalau saya mulai bicara, dia akan sadar bahwa saya sudah mengetahuinya. Selama ini, saya hanya diam, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Saya tinggal di sebuah perumahan kecil di pinggiran Depok. Suasananya sangat tenang, bahkan terlalu tenang. Rutinitas saya sangat membosankan. Berangkat kerja jam 7 pagi, pulang jam 6 sore. Tetangga persis di sebelah rumah saya, Pak Satrio, adalah orang yang sangat sopan. Setiap pagi, dia sudah ada di teras, duduk di kursi rotannya, menyesap teh dari cangkir keramik tua. Dia selalu mengangguk pelan setiap saya lewat. Sangat normal. Namun, ada satu hal yang mulai mengusik pikiran saya. Pak Satrio tidak pernah terlihat pergi belanja, tidak pernah ada kurir datang, dan tidak pernah ada suara televisi dari rumahnya. Hanya ada keheningan yang tebal. Kejanggalan itu mulai terasa nyata saat saya menyadari bahwa gerakan kami mulai sinkron. Kalau saya membuka jendela kamar, sedetik kemudian saya mendengar bunyi jendela di rumahnya terbuka. Kalau saya menyeret kursi di ruang makan, suara gesekan yang sama terdengar dari balik dindingnya, persis di titik yang sama. Keheningan di antara rumah kami jadi terasa sangat menekan. Suatu malam, saat lampu jalan mati total, saya mencoba mengintip dari celah gorden. Pak Satrio berdiri tepat di depan gerbang rumah saya. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri tegak, menatap pintu depan saya selama berjam-jam dalam kegelapan. Dia seolah sedang menunggu sesuatu yang sudah dijadwalkan. Puncaknya terjadi tadi pagi. Saya menemukan secari kertas terselip di bawah pintu. Tulisannya sangat rapi, hampir menyerupai cetakan mesin. Isinya singkat. Terima kasih sudah menjaga ritme kita selama ini. Besok, biarkan saya yang berada di dalam dan kamu yang duduk di teras. Saya langsung melihat ke arah rumahnya. Pintu rumahnya terbuka lebar. Kursi rotannya kosong. Cangkir tehnya masih berasap di meja, tapi Pak Satrio tidak ada di sana. Sekarang, saya duduk di pojok kamar mandi dengan pintu terkunci. Saya baru menyadari bahwa selama 3 tahun ini, dia bukan memperhatikan saya. Dia sedang mempelajari bagaimana cara menjadi saya. Dan yang paling membuat saya gemetar adalah saya mulai merasa bahwa ingatan saya tentang siapa diri saya yang sebenarnya perlahan-lahan mulai memudar.